Hangatnya gelaran Pilpres tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Amerika Serikat. Pasalnya, Pilpres AS yang akan digelar pada November 2024 itu berpeluang menjadi arena pertarungan ulang antara Donald Trump versus Joe Biden. Peluang itu dilihat dari hasil jajak pendapat Trump yang mengungguli pesaing lainnya di Partai Republik. Padahal sosok Trump sering membuat sejumlah kontroversi. Salah satunya, ia menjadi presiden AS yang pertama kali menjalani dakwaan hukum hingga di penjara. Namun kontroversi itu tak menyurutkan dukungan terhadap Trump. Lantas apa alasan masyarakat AS masih ingin Donald Trump menjadi presiden? Sosok Donald Trump kembali menjadi sorotan di Amerika Serikat. Bagaimana tidak, Trump digadang-gadang bakal mengantongi tiket capres Partai Republik. Pasalnya, ia berhasil memenangkan kaukus Partai Republik secara berturut-turut, yaitu di negara bagian Iowa pada 15 Januari 2024, New Hampshire pada 23 Januari 2024, dan Nevada pada 8 Februari 2024. Sementara pesaing Trump, Nikki Haley, terpaut jauh dari perolehan suara Trump. Kemenangan Trump di Iowa disebut bersejarah. Pasalnya, ia memperoleh suara terbanyak di 98 wilayah Iowa dari total 99 wilayah. Kemenangan pertama Trump di Iowa disebut bisa menjadi modal awal yang bagus untuk mulai berkampanye. Hingga kini, Trump telah mengantongi kemenangan dari 3 negara bagian berturut-turut. Perolehan kemenangan itu disebut menunjukkan kuatnya cengkeraman Trump terhadap Partai Republik. Trump memang sosok yang kontroversial, namun pendukungnya punya sejumlah alasan tetap mendukung Trump. Menurut jajak pendapat media internasional pada Mei 2023, sebanyak 51% dari 1.006 orang dewasa memilih Trump sebagai capres AS dari Partai Republik. Hal itu dibandingkan dengan lawannya, Gubernur Florida Ron DeSantis yang hanya 25%. Beberapa orang itu mengaku punya alasan akan tetap memilih Trump. Salah satu contohnya, seorang mahasiswa AS yang mengungkap pada ABC News. Dalam survei itu, para warga juga merasa tuduhan kriminal terhadap Trump tak menjadi faktor penentu dalam memilih capres. Sementara sebagian pendukung Trump yang lain merasa pemerintahan Biden saat ini tidak memberi solusi untuk permasalahan mereka. Permasalahan utamanya adalah dalam mengatasi masalah ekonomi. Pemerintahan Trump diklaim lebih baik dalam menangani ekonomi. Sementara responden lain juga mengeluhkan kebijakan luar negeri Biden. Donald John Trump pernah menjabat sebagai Presiden AS pada 2017-2021. Ia lahir pada 14 Juni 1946 di New York, Amerika Serikat. Sebelum jadi presiden, Trump terkenal sebagai seorang pengusaha real estate. Sejak 1980-an, bisnisnya merambah ke usaha retail seperti pakaian, parfum, dan furnitur ternama. Ia juga memiliki organisasi konglomerat pribadi, berisi 500 perusahaan yang terlibat dalam berbagai bisnis. Meski memiliki karir gemilang di dunia bisnis, masa pemerintahan Trump justru dikenal penuh gejolak. Selama masa kepemimpinannya, Trump disebut menentang banyak norma-norma demokrasi. Sejumlah kebijakannya juga mengundang banyak sorotan dan membuat panas relasi internasional. Seperti menyeret Amerika keluar dari perjanjian PBB soal perubahan iklim, menghentikan dana bantuan bagi WHO, juga pembatasan imigrasi. Ia juga pernah menabuh genderang perang dagang dengan Cina. Tak heran, ia dimaksulkan sebanyak 2 kali dalam satu periode pemerintahannya. Pemaksulan pertama terjadi pada 2019 oleh DPR yang dipimpin Partai Demokrat.
Ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres usai menekan pemimpin Ukraina untuk menyelidiki Biden atas tuduhan korupsi yang tak berdasar. Kedua, ia dimaksulkan lagi oleh DPR 1 minggu sebelum meninggalkan jabatannya. Kala itu ia menghasut terjadinya pemberontakan di Capitol Hill. Namun, kedua rencana pemaksulan Trump itu digagalkan oleh para senator Partai Republik. Kini, sosok yang pernah dimaksulkan itu kembali mengincar kursi Gedung Putih. Di tengah-tengah upayanya itu, ia juga sedang menghadapi sejumlah dakwaan pidana. Kontroversi Trump itu terjadi baik sebelum atau saat masih menjabat Presiden AS ke-45. Sebelum turun sebagai presiden, Trump masih berupaya mempertahankan kedudukannya. Ia lantas memanggil seluruh pendukungnya mendatangi gedung Kongres pada 6 Januari 2021. Padahal kala itu, Kongres sedang mengesahkan penghitungan suara yang dimenangkan Biden. Kongres AS pun menuntut Trump karena menghasut pendukungnya untuk menciptakan kerusuhan. Selain itu, ia juga diduga membawa sejumlah dokumen rahasia ke rumah pribadinya saat masih menjabat presiden. Padahal seharusnya ia menyerahkan dokumen tersebut ke Badan Arsip Nasional AS. Ia sempat mengembalikan dokumen itu, namun karena masih dicurigai, rumah Trump akhirnya digeledah. Pada saat penggeledahan, agen FBI menemukan banyak dokumen rahasia di rumah Trump. Ia juga diduga menggagalkan upaya pemerintah untuk mengambil sisa dokumen. Trump disebut akan diadili di Florida pada Mei 2024. Beberapa hari menjelang penetapan kemenangan Biden, ditemukan rekaman percakapan permohonan Donald Trump. Kala itu, Trump memohon ketua pemilihan di Georgia, Brett Raffensperger, mencarikan 11.780 suara untuknya. Hal itu untuk menyalip kekalahan dari Biden dengan selisih 11.779 suara di Georgia. Dalam kasus ini, Trump menyerahkan diri ke penjara kota Atlanta pada Agustus 2023. Ia juga sempat melakukan sesi foto narapidana dan menjadi eks-presiden AS pertama yang melakukannya. Kala itu, ia ditahan selama kurang lebih 20 menit dan dibebaskan dengan uang jaminan sekitar 3 miliar rupiah. Trump juga disebut pernah bermasalah dengan Raja Charles III dari Inggris pada 2019. Kala itu, Trump dinilai mengejek gelar Raja Charles sebagai Pangeran Wales. Trump pun menyebut gelar itu sebagai Prince of Wales yang berarti Pangeran Paus. Sebelum ia menjadi presiden, Trump juga membuat sejumlah kontroversi dengan bintang porno. Kontroversi itu diungkap oleh pengacara pribadi Trump, Michael Cohen. Cohen mengaku dirinya pernah diminta memberi uang tutup mulut kepada seorang bintang porno yang diduga pernah berkencan dengan Trump pada 2006 dan memintanya tak buka suara soal kencan tersebut. Pembayaran itu menjadi dasar dakwaan yang harus dihadapi Trump di New York. Saat Trump mendapat dakwaan karena membawa dokumen negara, hal itu berbeda dengan Presiden AS Joe Biden. Biden disebut tak akan dituntut pidana meski kedapatan membawa dokumen rahasia negara ke rumahnya. Pasalnya ada perbedaan signifikan antara kasus Biden dan Trump. Biden dilaporkan hanya membawa dokumen dengan jumlah kurang dari 20 dan bersikap kooperatif saat dilakukan penyelidikan. Sementara Trump ketahuan menyimpan sekitar 300 dokumen rahasia di rumahnya dan enggan mengakui perbuatannya tersebut. Kini pertempuran antara Trump dan Biden digadang-gadang akan kembali terjadi pada Pilpres AS November 2024 mendatang. Berdasarkan jajak pendapat di AS, Trump disebut unggul tipis atas Biden. Ada pula yang menyebut Trump akan memenangkan kontestasi jika Pilpres digelar pada Februari 2024.
Menanggapi kemungkinan itu, Biden pun bersumpah akan membuat Trump menelan kekalahan sekali lagi. Hal itu ia singgung dalam pidato di hadapan pendukungnya di Nevada pada 4 Februari 2024. From the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you. You all are the reason why I'm President of the United States of America. You're the reason. You're the reason Kamala Harris is historic Vice President. And you're the reason that Donald Trump is a former president. And you're the reason he'll make Donald Trump a loser again. Biden juga menyebut jika Trump terpilih kembali, hal itu akan membawa mimpi buruk di Amerika Serikat. Ia juga menyinggung sosok Trump yang kerap melontarkan pernyataan provokatif. Masa depan Amerika kini sedang diliputi berbagai kemungkinan. Sebagian masyarakat yang merasa pemerintahan Biden tak memberikan solusi, mulai melirik sosok Donald Trump, meski mengetahui Trump dijerat banyak dakwaan. Namun narasi-narasi kebijakan yang ditawarkan Trump mulai menarik hati masyarakat Amerika. Lantas, akankah Trump berhasil maju ke Pilpres AS pada November mendatang? Apakah Biden akan mengalahkan Trump untuk yang kedua kalinya? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Jernih melihat dunia.